Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat, ikhwani fillah, wabil khusus yang kami muliakan Akhina al-Fadil al-Mukarram al-Ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur ke Raja Nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kalau di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bisi-bisi ke panitia berapa persen bahasa Bugis. Dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasa hanya sampai 20, paling tinggi 10 orang, kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4 sampai 5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi itu yang kemudian alhamdulillah di Berau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Maka di gorota tugas natu tawe milau domina berusaha buang Allah Ta'ala tentu apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merenjing, minta dijawab nanti bagi nasihat atau tidak usah khawatir. Tetap istiqamah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya meluki ranak-ranak perjalanan kehidupan. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong, tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Maka pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya kita dari situ, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa secarik kain pun tidak. Tinggal lagi gare. Coba riwa ki gare no korban nawa maka dawi jaji ka okolino desi sagaga ubawa.
Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya mendekati makanya Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan, jodoh itu ditetapkan, antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya, Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7? Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di hakikat, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu ya anak itu bulan ditampu, nah biasa adakan syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan roh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ. Jadi kadang-kala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu topan berita wali, kungka agak-agak napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temukan di kitab, tapi itu tembus. Jadi kayak ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu dikunci. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, ketika dia ditanya dalam kitab Hiyaluddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mega hadis kita Imam Al-Ghazali, kitab Hiyaluddin itu dia niruntuk kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyaluddin. Agar jawaban Imam Al-Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa moko kitab Hiyaluddin narekode na pura wakutana langsung aku nabinta. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab ini
kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Gitu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Itu Pak di sananya Makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Sisanya. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Pembahasannya hukum-hukum agama. Ya komen dari satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, ia kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha, tapi disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu gitu. Jadi Sammam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya dari kuyala mana? Ya komanguru nih bawa fikih, mau panggil itu mataru. Begitu. Belajar fikih itu pasti berdebat, dan ini tidak boleh dicampur Pak. Ini buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh, kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Biasa, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk pemilu Kimale dasar ya Pak. Namun mandre Pak, bukan musyrik. Yang begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kok hukum fikih, ya kok fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan wa izalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dari Allah Ta'ala ya komelo kak pasti bisa satu paham untuk umat hambaku. Saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tak tahu ciri pendapat menapa kita tahu pusat ini. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama tidak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan ini. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kau malah sakit mamuraki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba. Jadi ya kau nggak tahu malah asal makmur atau dia syukur.
Ya kau ini makan akhirnya kau merasa dia anak murah tahu bedanya itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak namanya terpakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosial di situ dosa mapancing. Lebih mui komentaki malasa supaya capui dosa daripada kau mandisi namanya dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kadang dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Tidak bisa juga itu. Tapi begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk tidak bisa. Bahkan ada yang keras pada Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan saya selalu sampaikan ke jemaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya Pak, terus terang. Saya itu punya guru, nah pudah metoka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak, bukan urusan saya. Tapi saya sudah sampaikan. Maka di guru tanya kong kagak kamu pas saja, berarti itu masalahnya kau yang menyiapkan. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santai begitu. Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan sampai itu jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sunatnya saya istilahnya terus terang Pak, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu ikmal li dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dia mengatakan itu adalah qaulul ulama. Ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada. Lelung ilino, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya, engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi. Saya komedo diseimbangkan. Nah, saya kami perbandingan dari musibah akhirat 1000 tahun kan. Coba kalian. Siya may tata to kulino likul di siya nasado wasado matibay na sinti na masabain antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Kung kataw maliw umur na sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki pelampiri sungat pelampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa
dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan, yang merubahnya. Itu beda bahasanya. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi ketentuan Allah Ta'ala dia namanya dirubah, tapi bukan berubah. Itu caranya. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoa. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Yang ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya Matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus. Pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1 atau tanggal 20-an itu bulan 1, itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab Yonroi min Lodong. Nasabah di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di Naraja tak buka pintu langit. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arsy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Ia memiliki milodam, ia tetap menggunakan. Ia tak pura masa jam maghribi, gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh puasa di situ. Nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak dokannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Goronta Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang ada di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya itu 6 malam tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat
jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tak deng wujud no koki buru eko pura ipasuru itu amalan. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Begitu. Apalagi mau cara lebaran. Oh, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan. Mengemak, jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar ya. Itu kunci. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak itu. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kalau Pak Baraka itu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasr. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Hanya anak-anak sekolah suruh baca itu. Kau terima jamaah masih mahonor ki baca itu. Masih anak buah di perusahaan baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Dalam masalah. Sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu ajaib baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Namanya penceramah. Amalkan itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir, tidak ada yang terakhir. Dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah bangun, dan tidak ada dibacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari sana. Start lagi dong. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri, langsung masih jangan duduk, langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada, pohon bisa
biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ia sikirin nabla, ia sikirin nabatu, ia sikirin, karena dari situ. Orang kalau mau ziarah makam, ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada, karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat kemudian ada suara-suara kita dengar. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan syekh ini datang. Itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, bisa bersilaturahmi. Karena Allah yang bilang sesungguhnya mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan bal ahya, itu hidup, bukan mati, Pak. Ya, terserah. Ada di makam-makam para wali di sini, makam ulama kita khas datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Ya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan, Pak, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan malam datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kubur. Itu keistimewaannya malam Jumat. Cuma yang itu maka tuh Nabi tahu di Jumat tuh. Kan saya bilang itu, ya di Jumat itu. Itu lu jauh-jauh kan. Ya begitu. Maka sekarang saya lihat di Facebook tren malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini besar. Gitu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Kalau sudah duhur itu luar biasa. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Komeki jajan apa kepala korak pura-pura kaki buat. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi wali Allah. Itu kunci. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi toh. Kodenya gak melo jadi ya tempat bini bapak kan. Itu kunci. Kenapa duhur, Pak? Ada kan hadis Nabi, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Berontak Profesor Dr. Quraisy Shihab, waktu namun timpar berontak Profesor Dr. Alifuddin, ini orang kodani. Ya komeko janjian ngawija-wija maka pelaporan ahli agama cinta ilmu pura loro mati buat. Itu Profesor pemanakan. Ada nasab Pak Prof Alifuddin. Wah dia apa natulini? Dia apa nasab? Padahal pura subuh si pura loro. Ya kalau loro mampak kuliah kan. Ya kok subuh memang pengajian, maka dia guru tadi itu nanti memang pengajian kok. itu ilmunya ulama di sini. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya
tidak masalah. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah bukan puasa berhubungan. Cuma cedek di waktu apa? Ini masa pejam mengering. Tapi kalau bisa lahir anak istri hamil karena hubungan itu hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda, yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabaran. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya simpatisan ilmu kasyaf. Orang banyak puasa juga. Ya kok kata mengarang puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Nih, mana ini kok laksanakan puasa Daud kau jalan. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Nih kata makoko mau puasa nasabah diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya mau sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki yang kalimai mako gunanya dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Tapi jangan itu menjadi pokok. Apa nih rumah jadi pokok? Menjadi masalah tu matu. Dia nak kepacaran yang mana mereka lapalan tu matu tekoni. Ya korokok ya aku gunanya. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Apa ya? Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat. Makanya lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat, cuma ada hikmahnya yaitu hadiah, itu saja. Jadi makanya saya wasiatkan pekerjaan sampai jantan. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia lepas sempajan najami pun Allah Ta'ala menjadi waliullah kecuali witir. Komeki menjadi wali witir ini. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka Nabi taqwa hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaat, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nanti tak witir, di kumpulnya ini masa pajang. Ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tak pura masa pajang nisa. Ambil diri memang nih. Ya. Kurang di masa pejang Isa, asal pejang sunnah Isa ki, kurang di masa pejang sunnah Isa, awit diri memang nih. Maka dah, aku akan tahajud, silahkan, tidak masalah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan, la witrani illa billail, tidak boleh orang 2 kali berwitir dalam satu malam. Dia pura masa pejang witir, ko pura Isa. Aja nak tahu witir kau tahajud ke? Ada yang mengatakan kan sholat witir ustaz penutup, tidak ada di sholat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada di sholat sesudah witir. Ada yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu, masih ada sholat isanya, nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat, tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya tuh Abu Bakar sebelum mati itu masuk pejat tahajud, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi tuh Abu Bakar sebelum mati itu masuk pejat iman. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah pada Umar, hai Umar,
engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan, sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kau dia nak motor masuk pejam pening mujam memang ini apa kalau kau tidur. Iya kau Umar, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai lewatin promo motor masuk pajak. Coba salah tak? Tidak. Pilih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur nanti subuh baru bangun, lebih baik sholat memang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Tidak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Memang mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah. Baru bangun sholat tahajud itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kode malah senyar. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi telah witir, ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat? Bisa kima witir 9 rakaat? Belum pernah ya? Nah, iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaatain. Terus begitu. Ya. Wakatai masuk pada sunnah ganjil 2 rakaat. Biasa yang 21 tuh. Kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakaatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Kita biasa kata witir ambil 2 rakaat dulu baru salam baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaatain. Maka itu malaikat jodoh-jodoh. Salah cakap gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah shaful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai sholli sunnatan ma'al witri rakaatain. Atau shaf. Makanya di situ wasaf wal watar wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai sholli sunnata saful witir raka'ataini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat. Ya permatu dia napa makna sholli sunnatal witir raka'atan. Wakatai masam paja sunnah witiri siraka. Karena dia pakai sholli sunnatul witir rakaatain, maka mereka jodoh-jodoh salah-salah. Maka tema sampai sunat ganjil 2 rakaat, nah segenap balik kedua. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Waktu masa punya sunnah bagian witir 2 rakaat karena buang rakaat. Itu paling gampang. Kalau yang pisah yang 21 itu. Kan biasanya kalau sholat tarawih 2 rakaat 1 salam, masna itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya salat tarawihnya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Itu yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah, kita mau ambil yang 21, ambil 3 silahkan. Yang penting witir ini. Makanya kau masalah ini teh kau subuh, melodi pas subuh yang penting dia tahu pernah pas subuh. Nah dia patah witir, ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat di masjid, langsung saja. Masuk sholat witir 1 rakaat. Maka nama tiga, wading. Ya cuma witir isi rakaat, witir terlampak. Witir macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Nah mau menisi rakaat itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau waktu itu foto-foto atau peremajin nih. Nah dia tahu kenapa tahu ya. Witir ini. Witir ini silakan. Ibadah saja silakan. Maka ada baru pulang lah
Kenapa? Kenapa demikian? Saya lebih pilih dahulukan pura masa penyanisa sampai sunaki napa mawitir kisirat kalau rekan. Kenapa? Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidur. Deka nggak tahu katulu-tulu akan pengaruhi jin koma tidur. Makanya itu makanya biasa mimpi buruk kuncinya cuma satu witir. Napa nih kau nggak tahu mawitir, napa kalau tidur kemudian bermimpi pasti isyarat itu. Cari itu pasti isyarat. Dari situ dah ulama kaku bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya adalah bukan tidur. Kuncinya di situ. Ya kau mawitir kina mawitir kau kina kau tidur, insyaallah. Kau mawitir kina kau tidur, kau katulu-tulu ki berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan. Kecuali pura ki masa pejasuh nak kau tidur, setan aja tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kata isu abada wa amal di akhirat dia kata mutu dan begini. Ya kongka agak-agak meki jongka. Makanya orang Bugis itu ya tidi ogi ko maki buah bola kali boleh kok. Apa istilahnya di sini? Teras. Ada teras. Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Tahu? Jadi teras rumah itu kan di luar, bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu, singgah di situ dulu sebelum berangkat. Mega tahu Pak, maka dia pernah jam-jam akhirat, foto komisi ya kuisa dioni jam-jam lino, tahu pusat itu. Nama kada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya ko makiro balik makado ko mimba masige jama-jama akhir akan bano inna sholati ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin. Ya benar. Aja wa mahyaya si bawa mamati. Bikarang kita pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kindri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak Hukum ini makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa penjasuna itu masa penjasuna itu kurimondre, masa penjasuna itu kuyolo. Pada dua rakaat, pada bertiga rakaat. Tapi ia kosa penjatoba, ia kosa penjasuna itu masjid. Yang di sini sholat sunnah wudhu, di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Apa ini? Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki majama aja tak ada lindungi dunia. Taninya. Masalah mengatakan, angkat pangojek. Dia pergi mangojek. Alasan supaya kemudian di runtuh yang kerjaan cicilan motor. Dia itu pangojek gak mau baca cicilan urusannya. Iya. Mestinya, karena Nabi mengatakan man kharaja fi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rugi kita. Coba lihat. Meki lo berusaha, meki lo macam kone, meki lo enggak niatkan. Makanya depan kalau nak taras duduk di situ, tapakan jaki niat. Ya kau dia tu lewat pekerja kini, bicara gini, wakat telo sampai dari halal aku pembelian kau di nafkah halal untuk keluarga aku, anak-anakku, nak ketua di upah aku kau. Orang yang jalan berapa lama dia cari nafkah, dia kamu runtuh, tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Yo pumi ko makan nanti lo kasore majak, jangan kemati lolo pak kemajain terang. Aja kan? Kuncinya kan ada pada niat. Mikir lo mak malu kok masai, aja tak kena bijak kemajaran dari risang. Tahu kumpul ya tuh. Waktu mati risang itu dilurus. Coba deh, coba niatkan itu. Makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat, wajib kadang halala nambong Allah Taala nang kawadi nak katui bijak-bijakku. Keluarga aku nak ketua di upatu kau gamana nambong Allah Taala. Niatkan itu, membinasa kapo mereka maka menjasa
Pak Genda kena diku untuk hartaku untuk bisa berzakat. Kan begitu. Ilawi, ya kok dia nalengnya aja nata susah. Kak dua itu gasta, berusaha mina milodong. Ya mimpi mega tahu pusing pak mirotin bisa nomor lu, kega jumelana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusannya. Pada kumakan di Allah Ta'ala berusaha bawa milo dong. Sesana ya pemisang. Yo video sesana memang yang misang. Pusing metoki. Menurut nama baru nasa maji ada cetarala baru-baru ko kaji na baca-baca ini baru-baru ko yan ada cetarala untuk orangnya mengimak guru-guru. Patang malasan aja tuh. Iya karena begitu. Mapatarala ito na sa ili na tarala balukuyan kami mapadisanan aja. Kalau nasa ipura ni mga nagisaw na ano ko din ito na natarala. Tahu ko itu dah usah. Kan begitu juga. Paling nak bawa ni balu-balu pun apa ko milodong. Urusan tarala din na tarala urusan ng mga lata. Itu saja kuncinya. Tawarkan saja. Ya kuya tu na bakit tayo maka na desi ko ito rodalin ko. Ya ko 10 bitaw mangali 10 bitaw itu dali ko ya ko 3 bitaw luto kaya kami talabir. Dia nami tarala tapi harus kita tak cukup dipakai untuk kehidupan daripada menyuruh tarala tapi masih jadi mati. Apa itu? Maka itu dali pura dipatan tidak campur dali nanti tapi itu malaikat itu macam yang kelana nali no ko dia nagaganap mati. Kita talabir. 10 juta talapangal di sesok. Tapi isi ulang kita mati. Begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yung bumite makukuha to ni narikin mana nih. Nakunan ni mabalo asayo, mapatarala na sayo, wadi ni macicili. Macicil sih, stres. Makadela tinro latunro, bubatinya mereka dulu. Ya kau ganda ini mo mali motor, sapeda na mali. Dia itu malah solo. Kalau cukup uang beli mobil, cukup kau beli motor supaya masih ada kau sisa. Apa? Yo ini kan di tayar motor macicil otoy. Stres. Pak lah dirami itu nalalungnya tanggal, nalalungnya sejalannya nalalungnya tanggal. Pak kau tanggal kalau lupa jam tin romatan. Iya. Iya. Kalau orang ada kreditnya itu saja dihitung tanggal terus itu. Tidak pernah tenang. Iya, bisa diruntuh tau makan apa, atau makam ya keren dia nangka pura nawaya makan alhamdulillah pasti. Kalau nggak somati stres nih, karena mungkin kemajaran ulang tiga pasti begitu. Iya, coba deh, ini apa pusing, ini mato, nah ini pas saya letak, begitu. Makanya kuncinya kehidupan produk komedi, pak, make stres sih mato. Mereka makumre na cicil mana, ngampla cicil. Dua cici, siru cici, panai cici. Padahal panu moja lama dia panai kemana bosan ada itu nak kena pakai. Yang bahaya itu panai masodi nanti na pari lamari. Cerek kalis tali gigi ya pita, tapi cerek panosi na pakai. Piri nama kabalo, mau gimana hajian nasa 10 nilosi panai ku panai plastik minandai. Tidak menikmati hartanya toh. Iya, hati-hati Bu. Tidak menikmati harta. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban arwani mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi aku meloki lolongan pala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan satu. Ini satu. Ini untuk modal. Kemudian yang kedua, namotu tinroy pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunnah. Ada itu. Kita tidur 10 jam, itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunnah. Yang mana? Tidurnya orang
yang istirahat untuk sholat itu dihitung sholat. Kebiasaan makanya mereka matiin rumah sejak BJ moto kak matu masa kerja tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak ada jodoh matiin rumah sejak BJ moto menonton Pak Golo baik. itu lain itu ya. Jadi dalam dunia ada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang maka mereka matiin rumah sejak supaya dia nggak motok matuk masa pajak tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala, tidur berpahala keka tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai masa pajak tahajud nama teko maka melo kak joro istirahat matindro untuk baru sholat subuh itu dihitung sholat. Coba. Jadi hukumnya monro. Niat ini dong pak. Kalau niat begitu, jadi meki matindro. Pada itu nak pada rumah kami menonton Pak Golo tuh masih itu matindro. Saya matindro memang dia pak. Tadi sapusi di mata Pak Golo. Tadi talu, tadi dua piwoto. Kan begitu. Pasal memang alarm. Tidurnya orang begitu itu ibadah. Juga, jadi siapa dia tata matindro? Tadi kan nggak tindro tak pak? Ya kau 60 atau umur saya jadi matindro. Ya kau tadi serawan kita matindro, tadi apa subuh motoki matindro tanah sotoki tadi sindi, tadi talu pitoto. Berarti ya kau 60 atau umur, 40 ki 2 tahun matindro. Jadi kan, lebih meja matindro ya tuh. Angkalawa to tati serawan ni natindro tati seratio lor noto tagas si matindro sila tu arale ya tau make tu pakon 60 na tau umur na 50 patau matindro na bitaw tu itu kan coba hitung itu pak. Ini kita harus muhasabah diri. Nabilang ni kan sejak masa pajak 5 menit sampai yang paling maksimal sampai jalur 5 menit asar 5 menit maghrib 5 menit subuh isya 5 menit subuh 5 menit. Ya kalau 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia sudah kan nasi tangga jamin masa pajak. Mereka juga nasi tanya aja sesuatu. Talurato 60 na solalan nasi tahu. Kenapa tak kali 60 kon 60 na tahun umur. 10 tahun dia dibilang karena namo itu berarti 40 minta 50 minta umur dibilang. Ya makun yang kahait na malak dapat kekurangan. Itu. Jaga mereka juga. Iya, tanda kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun. 10 biasa atau masa pajak namun ya rona 5 menit mereka tahu kali selesai 5 menit masa pajak kalau 5 menit maringara angkala atau mak berasa lapit na ringara namun mata hayak batin proto suju madari katulu-tulu ada begitu nak piye na pilih bangga ka mak disol yang paling parah itu 5 menit masa pajak sedang jamaah gosip bangker roki coba kan jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya Pak Mas, Pak Mas sakit ya nampak ya nak dipakai ya komeki lo mak jama tadi akan untuk mencari nafkah halal ya komelo ki matindro dia akan untuk bangun sholat tahajud begitu. Tapi itu tidak lagi karena dia mereka itu bisa dibuang enggak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kita tidur ilahiyah, ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kau kata mak gosip, ya kau mau mak kau dosa, mak kau tulis mau mak bicara, lo bagi tidur, akan cakar dulu lah kita sedia kalau tidur. Padahal itu cakar dulu hanya menghindari dosa. Itu tidur ilahiyah namanya. Maka daripada tahu mak puasa itu, ya itu apa? Maka dah tahu pandita. Alasannya an-naumu shaim ibadah. Tinrona atau puasa ibadah. Macam yara itu yang dibaca Pak itu perkataan di pokok Mekah. Macam yara nasa maka kita tinro ibadah. Di Indonesia itu dia dah tinro ko puasa negara ada dosana. Negara ada dosana. Pak menonton di sinetron, menonton di dangdut. Iya mau matindro di dia ada dosana. Nasa maka itu pandita an-naumu tarkul haram. Iya tuh matindro dia kagak jama-jama dosa tiga kok matindro kok kagak dosa atau matindro dia kagak itu masa penjaga di bawah dosa dia cuma baca imam itu makan betul mana rokok mana kalau waktu alam tambah dosa nih itu
Iya, tapi kau tomat tindro ke dosa tomat tindro tidak ada. Masih kiri di mau pemandang masalah. Mapuasa kita menerima pemandang masalah. Mas sempajang menerima masih masalah. Tapi kalau orang tidur agak tidak ada. Makanya andau utakul haram. Ya nanti nak ada tahu kita di Indonesia, ulama di Indonesia tindro atau mapuasa ibadah cocok nih. Tapi macam era ekuipong imakor apa? Tadi hati saya. Itu perkataan ulama. Nah sekarang saya pun nak tindro mereka ini tak minta dibuah-buah, minta dipau, cinta simpan deh. Nah sampai mana pernah tulis puasa dan nggak selesai. Yo pokok tindro di daerah. Kan begitu. Nah, ini termasuk. Jadi kuncinya ulama di situ. Makanya usahakan nih. Ya naruh ta'ala dasar. Meki matindro niatkan untuk itu. Yaitu makunre dari coy dari pahala masesah. Bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad. Ya, cuma mikir makunre dia nolong ini loh Pak COD mana kan? Ini COD mana? Meminum, memasak mana semua sanggara dia tu nanti semaki buai. Ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala dan pahala. Mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian, menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu. Kemudian mencuci pakaian berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barangkali. Mereka di Makopa dia nolong Pak Malur terima. Dengan apa? Rogi kiri itu makun raya rogi kiri. Ini mana so bilang tapi kau makan yang paket keringi, paling tidak air panas kita yang bikinkan. Begitu. Lagi kuncinya Bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawa. Tawannya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini nanti pas masuk Rajab Jumat pertama setiap Rajab di awal. Jadi Jumatnya subuhnya itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawa, baca Nasalahu. Kemudian letakkan sendok itu di tengah, yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian baca Na'atan Al-Kausar. Nanti berhenti akhirnya berputar baru diangkat sendok. Kemudian dikasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu marahnya minta sisanya Nabi itu tidak setiap waktu. Hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumat setiap bulan, awal bulan ini ya, bulan Islam. Kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab. Kayak kaki buaran kepala kita. Aduh mengikuti arah kawal. Jadi berlawanan jarak jarum jam. Kemudian baca Inna Anzalnahu. Ya kotak tekpura di Tagalog karena makanya roh. Letakkan saja sendok di tengah begini. Dikasih diam. Baca Na'atan Al-Kausar satu kali, baca macam newa enak pataka. Baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Makanya dia Roni komikin selama campur di kopi ke subuh Jumat. Itu makanya Aisyah itu minta sisanya Nabi, bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini pasti dia sudah doakan. Karena dia Nabi persiapkan. Itu kuncinya. Amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat. Ya saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke subuh. Nah, karena saya ini banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya dari Kuala Lumpur 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jemaah. Jadi tadi ada season tanya jawab, bisa kita 10 menit karena sudah lewat ini. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Saya lanjutkan. Ada mic-nya. Mic bos. Mic. Tidak ada. Jika ada yang mau bertanya, kami Biar tidak pakai mic. Oh iya.
tidurnya di ibadah itu apakah kita bersuci atau berwudu? Terima kasih. Ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti, jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk menikah. Makanya orang tidur itu kan jaga orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kau hidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita buka baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan, saya bila tidak tidur bisa pagi kalau ini mau dibaca. Apa itu wirid-wirid ulama itu maksud saya, bukan doa saja yang ini. Wirid-wirid ulama itu ada khusus itu saya ulama sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur, itu dia baca itu. Kita yang sering baca kan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu aja sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudu, setelah wudu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi, siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi, ila khatratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan wa mursalin wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang kedua. Yang ketiga, kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocah mana mipate sini nasalah ngarone salah makun mukmin laki-laki mukmin perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga ikan atau kelalan nadi rumah pabul umat Nabi sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan pakai itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka nanti Pak baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Baca kalau surah Bil-Falaq 3 kali, kalau surah Bin-Nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai umur muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, kemudian baca al-hakumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Al-Hakumut Takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir, mulai salawat sampai bila alamin innaka hamidum majid, supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya baca semua itu. Iya. Pasti kita kira dia tutup mati bro. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur, karena itu menjelang kematian. Cuma kadang kita agak biasa karena sering tidur, bismillahirrahmanirrahim, angkat bismillah. Tapi karena dia bawa ustaz, bismillah bawan. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal tuh. Bismillah bawan. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim baru balik. Ada juga itu mengajarkan la ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66. Kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itulah setahun. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina wa takalili, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu dipakai. Wah tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Iya nah karena Allah berarti dia sudah tidur. Yo ini mengarut. Jadi Abu Bakar tanda
tandanya itu kalau dia sudah zikir berarti dia sudah tidur. Komoni ini zikir, nah mati dia itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu. Tapi kalau dia sudah tidur, maknanya Allah. Berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu zikirnya Abu Bakar. Allah. Yobi. Ya, tapi bisa dites Pak. Kalau orang mulai liuna baca Allah, kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah, karena zikir ruh yang berzikir. Terkoneksi itu tes nih kan. Biasanya kita bisa dengan tidak api itu makan Allah. Bisa dengan itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam zikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanjutkan dulu kalau masih muda, bahaya kok masih muda sekali, baru ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kok pemataan reti ya biasa, kok itu syarat atau sama dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus. Sama dengan itu juga jiwa begitu, tidak boleh terlalu berat bebannya. Itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Seperti situ mereka tahu jangan kau bina baca. Banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu. Mau sholat berwudu, mau zikir berwudu, mau baca Quran berwudu, mau jalan berwudu, mau ke pasar berwudu, mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan ajennya kita lihat kocak-kocak jadi. Ini yang siku toh kiri kanan. Ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dan surah Al-Kausar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Yang nanti nak kedatanya barat takjilnya, mereka tidak bisa. Itu obatnya. Itu ada di ujung sikit. Kalau diangkat sudah baca doa begini tuh kayak gali, ada juga bisa di kayak gali-gali itu. Biasa kita kasih begini jangan. Itu obat, ambil itu. Ambil sudut 3-3, ambil itu gabungkan, baru minum. Itu pakaian marwani ya. Itu kalau ada orang lemah syahwat suruh lakukan itu. Insyaallah tidak. Itu obat. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tidak ada. Tidak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Pak ibu-ibu saya kasih doa Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu Nabi sudah sampaikan. Jadi itu makun rekomnya kita letak kotak. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak. Hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah jangan Fatimah, jangan ambil pembantu, cukup baca ini, itu lebih baik daripada pembantu. Jadi kumata koki itu Pak Burhan, Pak itu makun raya paling sering mimpi buruk, biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki tidak, karena ketika wanita tidak tercover ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kunci. Ya, laki-laki tidak ada lagi ya, kayaknya tidak ada lagi. Sudah selesai. Oh iya. Insyaallah terima kasih banyak atas kehadiran semua untuk bersilaturahmi dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nang kastila maka ini penutup. Okun itu nang kastila maka sampai jatuh tertentu. Ini yang kadang orang tidak paham. Kiasa sampai jatuh pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami niati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kayaknya di tasawufnya sampajang. Kimrimun rohnya sampajang. Kok kisah belum kata bere atau kisah belum bersalalu? Coba.
Ina tu nak kada tahu kan teh angkat dunia melo mas sampaja, angkat niat sampaja. Ia ko niat melo mas sampaja, okui sujud pacampuranna sampajanya. Ia ko niat sampaja, okui kata dere. Jadi ia ko niat melo mas sampaja, ia ko sujud pacampuran sampaja loro. Tania kan ni untuk mas sampaja asara. Ia ko mati ki matu okor sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian berjalan ke sana itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Dia nanti akan hadis maka ada umat kok dan umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya Imam Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya. Karena Allah takdirkan dia mati, ia neriasa sampai tertentu. Ini yang banyak orang tidak paham. Itu ilmu, tapi yang mau ideologi dia semakin jenek talu sampai tertentu. Ya kau tahu dia nampahan asal, tahu pusat. Kalau dia sampai dia tertentu, padahal dia tidak paham. Sujud terakhir, kok masa sampaya sunat tarawih pacampuran, sujud terakhir. Niat kami matoni matara atau pemo. Ia komate ki lolongan ni apalah. Masaka ki makotoro mengeluarkan zakat. Niat kami juga zakat tahun depan. Kalau kita pun tidak diberi rezeki, itu pahalanya sudah jalan. Kan begitu. Paling gampang itu mana agama ya Pak. Ini tuh kami makundur kode terpakai. Iya. Masa sholat subuh kita sujud terakhir minta, ya Allah. Betul kan atau kebanyakan maka ikut kali nak kesempatan melo kak masa pajaloro mati. Minta di situ. Saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini. Ya aku mati kita dia batasan pajaloro. Jalan mataru apalah karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal, tapi kita sudah punya niat untuk ibadah. Begitu juga. Makanya saya mengatakan berniatlah karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala. Kalau tidak lakukan sudah ada pahalanya. Kalau lakukan dikasih cukup 10. Ini gampang, aneh bawaan nih. Nah, begitu, itulah disebut dengan sampaja tempat tu nasabah. Kalau mana waktu dia dapat tu dihitung dia. Jadi maka dia gurutak. Ini penutupnya. Maka dia gurutak. Namo koko roti romo mati sahitoko. Namo koko jamang-jamangnya mati sahitoko nasabah. Kau meninggal dalam keadaan sholat. Dia nanti asal nama mati sampaja. Apa purananya kan dia tu nak kada jaga wilayah ni jenekmu. Ada begitu. Ini kuncinya Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma karena kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan untuk kita terbuka dan dibahas dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.